Selamat datang di video pembelajaran Desapreneur model Blangkon. Di video pertama ini, kita akan mempelajari tentang apa itu program Desapreneur. Yang kedua, apa itu Desapreneur model Blangkon, bagaimana konsepnya, dan bagaimana roadmap-nya. Simak terus video ini sampai selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe di bawah sini ya. Nyalakan juga tombol loncengnya, agar kawan-kawan mendapatkan update jika channel ini upload video terbaru. Oke, kita mulai dengan apa itu program Desapreneur. Program Desapreneur merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UMKM DIY melalui dana keistimewaan. Nah, program ini sudah dijalankan mulai sekitar tahun 2016. Desapreneur sendiri merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa yang diusahakan oleh warga desa melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk atau jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Jadi tujuan dari program Desapreneur ini tentunya adalah untuk menambah ekonomi dan juga mengentaskan kemiskinan yang ada di desa tentunya di lingkup provinsi atau daerah istimewa Yogyakarta. Desapreneur itu sendiri sampai dengan saat ini sudah berjalan dengan 4 model, dengan 4 operator tentu saja. Yang pertama dengan konsep G2R, itu dijalankan oleh kawan-kawan FEB UGM. Terus yang kedua itu dengan konsep Kaspat, itu dijalankan oleh teman-teman Semetsi. Terus yang ketiga itu dengan model Girilogi, itu dijalankan oleh Narasi Desa. Dan yang keempat itu model Blangkon yang kami jalankan. Nah, apa itu Desapreneur model Blangkon? Desapreneur model Blangkon itu merupakan pengembangan dari konsep Desapreneur. Hanya saja pendekatannya kami kembangkan sesuai dengan konsep yang kami bawa. Kenapa kami namakan dengan model Blangkon? Karena memang yang pengen kami usung adalah sesuai dengan prinsip atau filosofi si Blangkon itu sendiri. Blangkon merupakan salah satu bagian dari pakaian adat Jawa seperti yang saya pakai ini, yang dimana filosofinya adalah menemukan antara jagat alit dan jagat gede. Nah, jagat alitnya itu kepala kita sebagai manusia dan jagat gedenya itu alam semesta atau Tuhan kita. Jadi si Blangkon ini kalau di masyarakat Jawa dipakai biasanya untuk sembahyang, di mana dia mempertemukan antara kepala si pemakai atau kita sebagai manusia dengan sujud ketemu dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, di posisi inilah kami ingin mencoba filosofi si Blangkon ini kita adopt ke pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Kalau kita ngomongin UMKM, maka UMKM secara individu itu sebetulnya bisa disebut sebagai jagat alitnya. Sedangkan jagat gedenya adalah pasar global atau kondisi hari ini ekonomi yang tidak lagi terbatas, yang semuanya cukup bebas, borders dan sebagainya. Artinya UKM sebagai jagat alit, dia harus mampu bersaing ke jagat besar, harus mampu menjadi bagian yang seimbang ke jagat besar itu sendiri. Nah, itu filosofi yang pengen coba kami angkat. Jadi kita mendorong pelaku UMKM yang ada di desa itu untuk mampu bersaing, produknya mampu diterima, produknya mampu
terserap oleh pasar secara global. Guna mewujudkan produk UKM yang mampu bersaing secara global, tentu saja kami tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh kolaborasi multi pihak yang ada di desa tentunya, dan juga multi pihak yang ada di luar desa. Untuk bersama-sama, yuk membangun ekonomi desa melalui pelaku UMKM. Bagaimanapun desa ini kalau kita ngomongin sebagai entitas, maka dia punya potensi yang cukup gede. Nah, potensi inilah yang harusnya dikembangkan terus-menerus dengan pola-pola pendekatan pemberdayaan melalui salah satunya adalah program Desapreneur. Konsep dari Desapreneur model Blangkon itu sendiri sebetulnya berangkat dari kata Blangkon, yang kepanjangannya adalah bermuatan lokal, bersaing global, dan berbasis komunal. Bermuatan lokal di sini tentunya adalah entitas yang pengen kami kuatkan bersama. Siapa saja entitas yang pengen kita kuatkan? Mereka adalah tentunya potensi lokal desa. Nah, potensi lokal desa ini sebetulnya ada banyak, mulai dari produk olahan, hasil buminya, mulai dari kerajinannya, bahkan mulai dari potensi wisata dan juga potensi budayanya. Namun karena kami berpatokan kepada Dinas Pengampu, Dinas Koperasi UMKM DIY, maka fokusnya adalah untuk penguatan produk unggulan desa. Bermuatan lokal di sini menyangkut 3 hal. Yang pertama tentunya adalah mereka, para pelaku usaha, yang mempunyai setidaknya, kalau dia punya produk, maka bahan bakunya berasal dari lingkup desa. Ada beberapa desa yang mempunyai potensi atau hasil kas buminya. Namun, semisalnya si pelaku usaha ini tidak punya bahan atau bahannya berasal tidak dari desa tersebut, ya tidak apa-apa. Yang penting adalah ada prosesnya. Jadi ketika dia melakukan usaha, ada proses produksi di desa tersebut. Kenapa harus ada proses produksi? Karena kami berpikir kalau usaha ini suatu ketika berkembang, suatu ketika maju, maka dia akan membutuhkan banyak sumber daya manusia. Dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya dia harus ada proses. Proses yang seperti apa? Bisa proses full produksi, bisa proses bahan setengah jadi. Yang terpenting adalah ada proses di desa. Bukan yang dia hanya model maklaran ataupun dropshipan. Kami berharap yang memang nanti menjadi target dari program ini adalah mereka para pelaku usaha yang punya produk dan punya proses di desa tersebut. Terus yang ketiga adalah dia pelaku usaha yang punya produk khas atau ciri khas desa tersebut. Mungkin di desa mempunyai produk yang dia turun-temurun dari nenek moyang. Nah, itu bisa menjadi bagian dari yang kita kuatkan di program Desapreneur model Blangkon ini. Atau dia yang memproduksi produk yang memang khas sekali desa tersebut dan tidak dipunyai oleh desa-desa yang lain. Jadi menjadi ciri khas produk dari desa tersebut. Nah, itu boleh menjadi salah satu target peserta di program Desapreneur model Blangkon ini. Terus produk-produk yang bermuatan lokal tadi, yang tadi dari bahan bakunya, dari prosesnya, dan dari ciri khas, harapan kami dengan proses di Desapreneur model Blangkon ini dia mampu bersaing global. Agar mampu bersaing global, maka setidaknya ada beberapa aspek yang coba kami kuatkan selama proses program berjalan. Apa saja keenam aspek tersebut? Yang pertama adalah aspek produksi atau produknya. Ini berbicara mengenai soal legalitas, soal standarisasi, higienitasnya, soal kemasannya, soal kualitas, dan sebagainya.
Terus aspek yang kedua yang coba kita kuatkan adalah dari sisi SDM atau entrepreneurship-nya. Kami berharap para pelaku usaha di desa ini mempunyai semangat entrepreneur yang cukup kuat sehingga mereka bisa berkembang, bisa menumbuhkan bisnisnya di desa. Di sini kita bicara tentang mentalitas, kita bicara tentang bagaimana membuat planning, bagaimana membuat strategi untuk mengembangkan usahanya. Terus yang ketiga, yang coba kita kuatkan di dalam Desapreneur Muda Blangkon ini adalah aspek pasarnya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya salah satu masalah atau kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha itu adalah akses pasar. Maka coba kita kuatkan juga di dalam Desapreneur ini. Nah, akses pasar ini bisa jadi offline dengan model kemitraan atau model menciptakan peluang-peluang pasar di desa dengan skema bazar, skema event rutin, dan sebagainya, atau juga masuk ke aspek berikutnya, yaitu penguatan di aspek digitalnya. Jadi kalau ngomongin pasar, bisa offline dan bisa digital. Nah, aspek berikutnya, ya digital itu sendiri. Maka kita mencoba mendorong para pelaku usaha agar mampu dan melek secara digital. Melek secara digital dan menguasai berbagai macam tool untuk mengembangkan usahanya, untuk mengembangkan pasar, untuk produk yang mereka bikin. Ada banyak tool yang bisa dipelajari di digital ini, di aspek digital. Nanti akan ada video-video berikutnya tentu saja yang akan memberikan tutorial seputar apa saja yang harus dikuasai selama masa pendampingan atau masa program Desapreneur Muda Blangkon ini. Terus aspek berikutnya adalah aspek keuangan. Nah, ini aspek yang kelima. Setelah kita ngomongin pasar, offline, online, maka berikutnya adalah kita ngomongin soal uang. Ada banyak sekali pelaku usaha yang dia ini merasa omsetnya bagus, tapi ketika ditanya ada uangnya, mereka geleng kepala. Kok bisa? Ya nggak ada uangnya. Kemana? Nggak tahu. Nah, kita mencoba untuk mendorong para pelaku usaha ini setidaknya mulai melek literasi keuangan. Tidak muluk-muluk sampai misalnya mereka bisa mengerti jurnal akuntansi yang kompleks, tapi setidaknya mereka bisa mengelola keuangan usahanya. Bisa memisah uang pribadi, uang usaha, bisa menggaji diri sendiri, dan tentunya mereka juga bisa menabung harapannya ke depan. Terus aspek yang terakhir atau aspek yang keenam, untuk menjalankan Desapreneur Muda Blangkon ini kita butuh yang namanya kebersamaan. Maka dari itu yang coba kita kuatkan adalah aspek kelembagaannya. Bagaimana program Desapreneur Muda Blangkon ini bisa menjadi salah satu pilar yang memang diopeni, yang memang mempunyai peran penting di desa kalau kita ngomongin soal ekonomi. Maka ke depan harapan kami desa ini juga memberikan peran aktif kepada para pelaku usaha yang tergabung dalam skema program Desapreneur ini untuk menjadi aktor. Baik itu untuk penguatan pelaku usaha yang lebih masif lagi di desa itu, ataupun menjadi ngasih atau memberikan ruang ide untuk pembangunan pelaku usaha atau UMKM yang ada di desa. Nah, untuk itu kelembagaan ini coba kita dorong juga untuk dikuatkan selama masa program Desapreneur ini. Nah, bagaimana roadmap program Desapreneur ini dijalankan? Setidaknya Desapreneur Muda Blangkon ini berjalan selama 5 tahun, di mana tahun pertama itu tahapan embrio. Desa yang mengajukan program Desapreneur akan dikaji terlebih dahulu, melihat potensinya, melihat posisi hari ini sudah ada di level mana. Terus setelah itu masuk ke tahap kedua, di mana tahap kedua ini
masuk atau istilahnya adalah tahap penumbuhan, di mana kami masuk memberikan penguatan melalui program pelatihan dan pendampingan intensif. Terus nanti masuk ke tahun ketiga, tahapannya adalah tahapan pengembangan, masih dengan pola yang sama, ada pelatihan, ada pendampingan, namun kurikulumnya berbeda. Terus masuk tahun keempatnya, yaitu tahapan maju. Ini masih sama dengan polanya dengan tahapan pengembangan, penumbuhan. Ada pelatihan, ada pendampingan. Hanya saja memang fokusnya sudah berbeda. Sudah kami siapkan modulnya, baik secara offline maupun secara online. Tahun berikutnya masuk di tahun ke-5 tentunya setelah kita treatment selama 3 tahun tahap penumbuhan, pengembangan, dan maju, maka desa ini kita lepas. Kita lepas mencoba untuk melihat bagaimana sih setelah tidak ada pelatihan dan pendampingan, apakah mereka bisa survive? Atau apakah program ini menjadi artefak saja? Nah, kita ingin melihat di masa itu vakum itu bagaimana program ini bisa dijalankan oleh entitas yang ada di desa. Dan tahun terakhir yaitu tahap evaluasi. Setelah vakum, tahun berikutnya akan dievaluasi. Sebetulnya efektif nggak nih program desa Preneur ini? Mampu nggak menambah kesejahteraan dari masyarakat? Mampu nggak mengentaskan kemiskinan? Nah, itu tadi mengenai apa itu program Desa Preneur yang dijalankan oleh Dinas Koperasi UMKM DIY dengan menggandeng kami dengan model yang kami kembangkan, Desa Preneur model Blangkon. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu di video berikutnya. Saya Imam Safi. Bye-bye.